Angsa hitam. Anda telah menguasai emosi, Anda punya sistem untuk menaklukkan angka, Anda telah belajar menari dalam ritme negosiasi, bukan lagi terseret arusnya. Anda pikir Anda sudah memiliki semua yang dibutuhkan. Tapi bagaimana jika ada sebuah level permainan yang lain, sebuah lapisan realitas yang tersembunyi di bawah semua yang terlihat? Bagaimana jika ada satu informasi yang bisa membuat semua sistem dan angka itu menjadi tidak relevan? Sebuah kartu truf yang jika ditemukan bisa memberikan Anda kemenangan mutlak sebelum pertempuran dimulai. Chris Voss menyebut fenomena ini angsa hitam, Black Swan. Selama ribuan tahun, seluruh dunia yakin bahwa semua angsa berwarna putih. Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Hingga pada tahun 1697, seorang penjelajah Eropa menemukan angsa berwarna hitam di Australia. Satu penemuan itu menghancurkan sebuah keyakinan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Angsa hitam dalam negosiasi adalah sebuah informasi yang tak terduga, yang jika terungkap akan mengubah seluruh dinamika permainan secara drastis. Ini bukan sekadar informasi penting. Ini adalah apa yang para ahli sebut sebagai unknown unknown. Hal-hal yang kita bahkan tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Menemukan angsa hitam adalah puncak dari seni negosiasi. Ini bukan lagi tentang teknik, ini tentang menjadi seorang detektif informasi. Jadi, bagaimana Anda memburunya? Angsa hitam jarang ditemukan di dalam ruang rapat. Ia ditemukan dalam keheningan, dalam anomali, dalam hal-hal yang tidak dikatakan. Dengarkan dengan saksama. Mengapa mereka begitu defensif saat membahas topik yang tampaknya sepele? Mengapa mereka menyebut-nyebut tekanan waktu padahal tenggat waktu proyek masih lama? Mengapa struktur tim mereka terlihat aneh? Setiap kejanggalan adalah sebuah jejak. Gali dunia mereka, lakukan riset yang obsesif, baca laporan tahunan mereka, berita industri, bahkan profil LinkedIn dari orang yang akan Anda temui. Tekanan apa yang sedang dihadapi bos mereka? Apakah mereka baru saja kehilangan klien besar? Apakah ada peraturan baru yang mengancam bisnis mereka? Bayangkan skenario ini, Anda sedang bernegosiasi untuk sebuah kontrak besar dengan sebuah perusahaan raksasa. Mereka sangat alot, keras, dan tidak mau bergeming soal harga. Anda menemui jalan buntu. Lalu, dalam riset mendalam Anda di malam hari, Anda menemukan sebuah catatan kaki kecil dalam laporan kuartalan mereka. CEO mereka telah berjanji kepada para investor untuk menyelesaikan sebuah inisiatif strategis sebelum akhir tahun fiskal. Dan kesepakatan dengan Anda adalah kepingan terakhir dari inisiatif tersebut. Tiba-tiba, segalanya berubah. Anda bukan lagi sekadar vendor yang memohon kontrak. Anda adalah kunci dari janji seorang CEO kepada Wall Street. Anda adalah pemegang tiket menuju bonus akhir tahun seluruh divisi mereka. Siapa yang sekarang memegang kuasa, itulah angsa hitam. Menemukannya adalah satu hal, menggunakannya adalah hal lain. Disinilah Anda mengerahkan 3 jenis tuas pengungkit kekuasaan. Pertama, leverage negatif. Anda dengan halus menunjukkan kepada mereka apa yang akan hilang jika kesepakatan ini gagal. Anda tidak mengancam, tapi Anda bisa berkata, "Saya mengerti betapa pentingnya menyelesaikan inisiatif strategis ini tepat waktu bagi semua orang." Anda membiarkan mereka membayangkan konsekuensi dari kegagalan. Kedua, leverage positif. Anda mengendalikan apa yang mereka inginkan dan Anda bisa memberikannya. Anda menjadi mitra mereka. "Saya ingin sekali membantu Anda dan tim Anda terlihat sukses di depan para investor. Mari kita cari cara agar kesepakatan ini bisa terjadi." Anda adalah pembawa kabar baik. Dan yang paling elegan, leverage normatif. Anda menggunakan standar dan nilai-nilai mereka sendiri sebagai senjata. Saya tahu perusahaan Anda memiliki reputasi sebagai perusahaan yang selalu menepati janji. Kesepakatan ini akan memastikan reputasi itu tetap terjaga. Anda membingkai penolakan terhadap tawaran Anda sebagai tindakan yang bertentangan dengan identitas mereka sendiri. Tapi ingat,